terkait yang paling penting ini adalah untuk mencegah stunting itu adalah gizinya ya, gizi atau nutrisi yang sangat dibutuhkan bagi anak selain pola asuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Onas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Feni Septiani Samuel dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, menurut hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai angka 19,8% atau hampir dari 1 dari 5 anak Indonesia yang mengalami stunting. Nah, angka ini menunjukkan bahwa stunting ini masih menjadi persoalan serius dan menjadi fokus pemerintah. Oleh sebab itu, peran keluarga dalam keperawatan anak ini sangat menentukan pola asuh dan kebiasaan sehari-hari. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana peran dari keperawatan anak dalam mencegah stunting melalui pendekatan berbasis keluarga. Dan kita juga akan mengenal salah satu inovasi terobosan terbaru yakni aplikasi Sehati yang dikembangkan oleh Guru Besar Bidang Ilmu Keperawatan Anak Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Untuk itu telah hadir bersama kita Guru Besar Bidang Ilmu Keperawatan Anak Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin yang juga menjadi pelopor aplikasi Sehati Cegah Stunting, yaitu Profesor Dr. Kadek Ayu Erika Eskep Nurse MKes. Assalamualaikum Prof, bagaimana kabarnya hari ini Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah, luar biasa ya Prof. Nah, mungkin Prof berbicara terkait stunting itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah itu terus fokus pada stunting itu sendiri. Nah, kira-kira nih Prof, seberapa mendesakkah sebenarnya stunting ini? Dan mengapa mungkin isu tersebut sangat sulit untuk dituntaskan? Silahkan Prof. Ya, jadi memang stunting ini sangat mendesak ya, dan merupakan masalah yang masih global ya. Jadi bukan hanya di Indonesia saja ya, tapi di seluruh dunia. Nah, kalau kita melihat berdasarkan data dari UNICEF WHO bahwa Indonesia ini menduduki peringkat ke-27 dari 154 negara. Nah, sementara kalau di Asia itu kita menduduki peringkat ke-5 di Asia. Jadi memang angka stunting khususnya di Indonesia ini masih relatif tinggi. Dan target global itu berdasarkan WHO 2025 itu harusnya persentasenya itu bisa mencapai 13,5% harusnya. Jadi memang masih tinggi. Nah, jadi kita sebagai khususnya perawat ya, salah satu peran kita sebagai profesional perawat itu bagaimana bisa bersama-sama ya dengan lintas sektoral dan multi dimensi bisa menurunkan angka stunting tersebut. Ya, jadi memang betul sangat mendesak dan dibutuhkan peran dari kita semua, khususnya tenaga kesehatan ya diantaranya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Prof. Mungkin nih Prof terkait, ini kan mungkin dalam pencegahan stunting tidak hanya diperlukan dari pemerintah saja, tapi mungkin diperlukan juga dari kita sebagai keluarga misalnya ya, untuk anak-anak yang mengalami stunting tersebut. Kira-kira nih Prof, dalam mencegah stunting itu sendiri mungkin seberapa besarkah peran dari keluarga itu sendiri, dan mungkin bagaimana kebiasaan seseorang atau keluarga di rumah itu sendiri mempengaruhi dari stunting anak tersebut Prof? Ya, jadi peran keluarga ini sangat besar sekali karena keluarga ini adalah lingkungan pertama lingkungan pertama yang dimiliki oleh anak. Ya, jadi perannya sangat besar, mulai dari bagaimana peran dari keluarga itu menjaga pola asuhnya ya, kemudian selain itu adalah pemantauan tumbuh kembang ya, serta kebersihan ya, itu penting ya. Jadi terkait yang paling penting ini adalah untuk mencegah stunting itu adalah gizinya ya, gizi atau nutrisi yang sangat dibutuhkan bagi anak selain pola asuh. Nah, jadi kenapa keluarga itu sangat dekat, karena lingkungan keluarga itulah yang membentuk anak tersebut, dan itu sangat-sangat ditunjang oleh pola asuh dari
keluarga tersebut ya, khususnya orang tua ya, apalagi ibu yang sangat dekat dengan anak. Jadi sangat besar peran dari keluarga itu sendiri. Oke, baik. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Mungkin Prof, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa dalam pola asuh anak nih khususnya ya, karena keluarga yang berperan paling dekat nih dengan anak. Kira-kira nih Prof, dari pengalaman Prof sendiri, apakah mungkin terlihat perubahan mungkin Prof yang signifikan ketika keluarga mungkin ini sudah dari awal bahkan dari kandungan itu sudah mulai aktif terlibat dalam merawat dan juga memantau tumbuh kembang anak itu sendiri, Prof. Ya, jadi dalam ini terkait dengan pencegahan stunting ya. Jadi saya sendiri bersama tim itu mengembangkan suatu inovasi ya, menggunakan aplikasi. Jadi ada namanya aplikasi Sehati. Ya, jadi aplikasi Sehati itu adalah singkatan dari Sistem Evaluasi Kesehatan Anak Tumbuh Ideal Bebas Stunting. Ya, itu yang kita kembangkan sebenarnya mulai dari sejak 2001 kita kembangkan ya, kemudian 2022 sampai sekarang kita membuat aplikasi dan bekerja sama dengan berbagai lintas kesehatannya, profesi kesehatan. Ya, di antaranya ada dokter ya, kemudian kita sendiri ya sebagai perawat, kemudian ada dari ahli gizi, ada praktisi, dan ada juga edukator ya yang dari pendidikan, kemudian juga ada dari fisioterapi, ada dari kebidanan. Nah, itu kita jadi sama-sama ya bekerja sama untuk membuat aplikasi yang mengembangkan ya. Nah, jadi dari keluarga itu bisa menggunakan aplikasi ini dalam memantau tumbuh kembang anak. Nah, aplikasi ini juga bukan hanya melihat dari pemantauan tumbuh kembang, juga namun ada edukasi ya. Jadi dalamnya itu ada informasi terkait dengan edukasi apa sih yang harus dimiliki oleh keluarga, ya khususnya ibu. Jadi bukan saja tadi yang disampaikan itu yang ditanyakan terkait dengan apakah bagaimana memantau ya sejak dalam kandungan. Nah, jadi di dalam aplikasi itu ada edukasi yang isinya itu apa intervensi-intervensi yang bisa dilakukan oleh ibu hamil dalam mencegah bayinya itu nanti pada saat dia lahir mengalami stunting. Ya, jadi di dalamnya sudah ada semua edukasi tersebut. Nah, kemudian juga nanti pada saat bayinya lahir, nah disitulah mulai nanti ada pemantauan dan juga ada edukasi terkait dengan bagaimana memenuhi nutrisi pada anak. Jadi dengan adanya aplikasi ini selain edukasi, kemudian juga setiap bulan itu bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan si anak. Ya. Dan tentu saja juga kalau namanya ibu hamil ya itu kan harus tetap pemeriksaan ya, ada kunjungan ya di puskesmas atau di pelayanan kesehatan lainnya secara rutin untuk mengontrol. Jadi aplikasi ini adalah memperkuat ya, jadi memperkuat, melengkapi dari plan kesehatan yang sudah ada. Oke, baik Prof. Jadi mungkin ini kalau misal aplikasi Sehati ya, itu udah sangat kompleks ya, di dalamnya udah berbagai stakeholder yang membantu untuk pencegahan dari stunting itu sendiri. Nah, mulai dari kandungan misalnya ya, dari kandungan hingga nanti anaknya udah lahir. Nah, mungkin Prof terkait kita nih berbicarakan terkait lebih fokus ke perawat anak nih. Kira-kira nih Prof, sebenarnya mungkin bagaimana sih sebenarnya definisi dari perawat anak itu sendiri, dan mungkin bagaimanakah mungkin peran perawat yang mungkin tidak hanya merawat ya Prof, tapi juga itu mendampingi serta mengedukasi keluarga itu sendiri, Prof. Ya, baik. Ya, jadi sebenarnya peran perawat anak itu bukan hanya satu ya sebagai edukator. Nah, jadi peran perawat itu yang pertama adalah sebagai care provider ya. Jadi melaksanakan asuhan keperawatan. Ya, kemudian tadi ada edukator juga ya, jadi memberikan edukasi ya, tentunya edukasi, kemudian konseling juga ya sebagai pendamping, nurturing ya kepada ibu-ibu ya, bukan hanya pada saat nanti ada masalah pada anaknya, tapi sebelum terjadi gangguan pada anak itu kita sudah lakukan edukasi tadi ya. Kemudian ada juga advokasi ya, sebagai advokat, jadi kita sebagai pelindung ya. Kemudian selain itu juga sebagai inovator ya, kolaborator, dan juga sebagai peneliti
Nah, ini. Nah, jadi peran kita itu tidak hanya dalam pendidikan saja ya atau merawat saja tadi ya sebagai care provider, tapi kita sebagai perawat juga tadi membuat suatu inovasi dan memang perannya sebagai peneliti. Iya, itu. Eh ada lagi yang lain tadi? Oke, mungkin selanjutnya ya Prof ya, seperti yang tadi Prof katakan bahwa kita sebagai perawat tidak hanya sebagai care provider, tapi kita juga harus memanfaatkan sumber daya yang ada, misalnya kita sebagai researcher atau peneliti gitu kan. Seperti peneliti atau researcher. Nah, mungkin Prof, seperti yang tadi kita sampaikan untuk aplikasi Sehati itu sendiri. Nah, kira-kira apakah bisa kita jelaskan Prof lebih detail terkait fitur-fitur apa aja nih yang ada di aplikasi Sehati tersebut? Silahkan Prof. Ya, baik. Ya, jadi aplikasi Sehati ini fitur-fiturnya tadi sudah ada beberapa saya sampaikan ya. Jadi fitur-fiturnya itu yang pertama ada terkait dengan edukasi ya, edukasi stunting. Jadi edukasi atau pencegahan stunting ini ada edukasi terkait dengan anak ya. Jadi terkait dengan apa sih informasi yang dibutuhkan oleh anak, termasuk tadi pola asuhnya, kemudian makannya ya, pola makannya, kemudian yang berikutnya ada edukasi kepada ibu. Nah, ibunya ini tadi mulai sejak hamil. Ya, sejak hamil tadi seperti harus mengkonsumsi tablet penambah darah ya, zat besi. Kemudian yang lainnya adalah fiturnya itu adalah konten-konten edukasinya terkait dengan lingkungan. Ya, jadi bagaimana harus menjaga kebersihan ya, sanitasi lingkungan yang baik ya. Nah, itu. Kemudian selain fitur edukasi yang kita bagi menjadi 3 kelompok besar tadi, kemudian ada fitur pemantauan kesehatan, grafik. Nah, jadi grafik ini adalah grafik yang nanti akan secara otomatis dia akan membentuk kurva apabila kita memasukkan tinggi badan dan berat badan anak. Ya, jadi berat badan, tinggi badan anak dimasukkan, kemudian akan kelihatan grafik dan langsung ada kelihatan interpretasinya. Ya, jadi interpretasinya ini bisa kita lihat ada beberapa indikator ya. Kita gunakan di situ ada berat badan berdasarkan tinggi badan, ada berat badan berdasarkan umur, ada tinggi badan berdasarkan umur yang sebagai indikator stunting. Ya, dan ada juga IMT ya berdasarkan umur, biasanya memang digunakan pada anak usia di atas 5 tahun. Ya. Nah, itu fitur yang kedua ya. Yang pertama tadi edukasi, kemudian yang pertama edukasi, yang kedua itu adalah pemantauan tadi ya. Grafik pertumbuhannya. Jadi setiap bulan itu misalnya kalau pencatatannya di Posyandu, nah kita bisa catat masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi si ibu ini bisa memantau kapan saja grafik pertumbuhan anaknya. Nah, selain itu juga lingkar kepala ada. Selain tadi tinggi badannya, berat badannya, IMT-nya, juga lingkar kepalanya. Jadi bisa dilihat dari bulan ke bulan. Dan selain itu juga ada interpretasinya. Nah, fitur yang lain adalah konsultasi gratis. Ya, jadi juga dari aplikasi ini terhubung dengan konsultasi oleh dokter. Ya, termasuk ibu juga ada dan ada juga teman yang spesialis anak juga, keperawatan spesialis keperawatan anak, dan ada juga dokter spesialis anak ya, dan ibu juga sendiri. Kami ada berempat ya di situ yang langsung terhubung dengan WA chat melalui aplikasi tersebut. Dan aplikasi ini sudah bisa digunakan karena sudah siap di Play Store. Ya, jadi gratis ya, jadi konsultasinya gratis dan mudah ya diakses oleh si ibu ya, khususnya kapan saja. Jadi ada fitur-fitur tadi yang saya sampaikan ya terkait edukasinya, kemudian ada pemantauan tumbuh kembangnya, dan yang selanjutnya adalah konsultasi gratisnya. Itu fitur jadi mudah untuk digunakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Jadi ini aplikasi Sehati itu betul-betul aplikasi yang sangat membantu para ibu atau keluarga ya dalam memantau perkembangan dari anaknya itu sendiri tiap bulannya gitu, Prof ya. Dan setelah dari Posyandu misalnya, kita bisa memasukkan data-data tersebut dan melihat langsung kurva grafiknya gimana. Betul. Apakah mungkin mengalami kenaikan atau penurunan atau mungkin dia fluktuatif ya hasil grafiknya seperti itu. Jadi setiap bulan sebenarnya keluarga itu bisa mengetahui lagi gimana sih pertumbuhan anaknya, apakah sudah ideal atau belum gitu ya, Prof ya.
Baik Prof, mungkin berbicara terkait aplikasi tersebut, apakah ini Prof sudah ada implementasi secara langsung di masyarakat sebelumnya Prof terkait aplikasi ini Prof? Silakan. Ya, baik. Ya, jadi terkait implementasi aplikasi Sehati, karena ini pengembangan ya, jadi kami juga awalnya memang melakukan penelitian ini tadi bersama tim tadi ya dari berbagai lintas profesi kesehatan. Kami menghasilkan konten-konten memang apa sih sesuai dengan kebutuhan dari ibunya, kemudian kita masukkan di aplikasi. Juga kita melibatkan dari tim IT ya, jadi ada tim juga dari IT yang untuk membuat ya itu layoutnya, kontennya dari kami ya, dari kami tim kesehatan. Kemudian setelah itu diuji coba ya, jadi diuji coba dulu di Makassar ya, di salah satu puskesmas tentunya, itu terkait dengan konten itu, dan ternyata hasilnya terjadi peningkatan pengetahuan ibunya ya. Ini baru sisi pengetahuannya. Kemudian tahun berlanjut kita coba lagi penelitiannya ke kabupaten ya, di luar Makassar ya, di luar salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ya. Nah, itu kita lebih meningkatkan untuk melihat bagaimana hasilnya ya, apakah ada kenaikan tinggi badannya ya, tersebut, Prof, ya pertumbuhannya. Betul. Dan alhamdulillah ada peningkatan ya, ada peningkatan terkait dengan tinggi badannya. Jadi implementasinya ini selain di Makassar juga kita lakukan di beberapa puskesmas, kemudian di luar Makassar juga kita implementasikan. Jadi hasilnya signifikan, alhamdulillah ada perubahan ya. Jadi bukan hanya dari sisi pengetahuannya, juga dari pertumbuhan ya dari anak tersebut. Jadi alhamdulillah kita masih terus akan mengembangkan, bukan hanya dari, ini kan memang bahasa Indonesia ya, jadi kita akan kembangkan menjadi bahasa lokal lagi Makassar. Nanti insya Allah mudah-mudahan di tahun ini ya bisa. Amin. Amin Prof. Oke, baik Prof. Jadi seperti yang Prof sampaikan tadi ya, bahwa aplikasi ini sudah diimplementasikan ke masyarakat, bukan hanya dari masyarakat yang ada di Kota Makassar, tapi juga sudah lintas kabupaten nih Prof ya. Nah, mungkin Prof selain terjadi peningkatan dari pengetahuan maupun juga dari pertumbuhan anak-anak tersebut atau keluarga tersebut, kira-kira nih Prof, bagaimanakah mungkin respon mereka Prof dari penggunaan aplikasi Sehati tersebut Prof? Silakan. Jadi responnya sangat bagus ya, sangat bagus sekali, karena ibu-ibu itu menyampaikan ya, jadi ada pada saat kita kunjungan datang ya, itu mereka sangat senang menggunakannya. Kenapa? Karena itu tadi setiap saat mereka bisa memantau ya, memantau, dan kalau misalnya dia mau mendapat informasi terkait dengan bagaimana pemberian makan pada anaknya, itu mereka bisa langsung membuka aplikasi. Tapi yang sangat dirasakan memang tadi ya, pemantauannya itu tumbuh kembangnya, dan ada konsultasinya yang mereka bisa langsung akses ya. Jadi tapi kalau untuk kan kalau konsultasi kan terbatas via WA ya. Ya, tapi kita tetap menganjurkan tetap mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan lanjutan yang lebih kompleks gitu ya. Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, mungkin seperti yang tadi Prof sampaikan bahwa respon masyarakat ini mungkin sangat baik ya Prof terhadap adanya aplikasi ini, karena masyarakat itu sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini, bukan hanya dari segi pengetahuan keluarga ataupun khususnya ibunya, tapi dia juga bisa mengetahui bagaimana pertumbuhan anak tersebut. Nah, mungkin Prof sebentar ya kita akan membahas lebih jauh terkait mungkin Prof dalam penerapannya apa aja tantangan yang paling sering dihadapi ya, khususnya terkait pemahaman keluarga dalam penggunaan teknologi. Karena kita tahu ya Prof, nggak semua orang khususnya di Makassar mungkin ya yang paham teknologi, apalagi mereka yang ada di pelosok-pelosok. Nah, tapi Prof mungkin jangan dijawab dulu ya Prof, karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang satu ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Dengarkan sebentar. Kita gak boleh tertipu dengan berita yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti.
Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Ya pemirsa Unas TV, masih bersama kami, narasumber kami pada hari ini, Profesor Dr. Kadek Ayu Erika Eskepners MKes. Nah tadi nih kita udah membahas terkait bagaimana sih peran dari keperawatan anak itu sendiri dalam mencegah stunting. Dan juga kita telah mengetahui aplikasi beberapa fitur ya Prof terkait aplikasi Sehati itu sendiri. Nah selanjutnya kita akan membahas nih Prof terkait apa saja tantangan dalam penerapan aplikasi ini kepada masyarakat, khususnya dari segi pengetahuan dan juga dari segi penggunaan teknologi. Silahkan Prof. Ya, baik. Jadi terkait dengan apa sih tantangan ya? Betul. Jadi tantangan apa yang dihadapi oleh orang tua, khususnya itu adalah ibunya, itu adalah terkait pendidikan yang pertama. Ya, jadi pendidikan dari orang tua. Ya, jadi bagaimana dia bisa memahami isinya. Nah, itu pertama pendidikan, latar belakang pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan bagaimana dia menggunakan aplikasi tersebut. Kan Betul. harus daftar dulu, harus registrasi Iya, dulu dan segala akunnya gitu macam. Prof. Ya, Betul. tapi kami sudah berupaya dengan membuat suatu video. Ya, jadi ada video bagaimana penggunaan dari aplikasi Sehati ini. Jadi mulai cara registrasi, kemudian bagaimana cara memasukkan, menginput data-data, itu sudah kami buatkan. Ya, jadi kita berikan juga kepada ibunya. Selain video juga ada buku. Ya, itu. Jadi untuk mengatasi kendala itu yang biasanya terjadi. Atau kadang biasanya ya kalau kuota kan saya kira semua ya kalau Ya. kendala itu. Kemudian yang lain itu adalah biasanya itu HP-nya berganti, apa dia rusak ya akhirnya kan filenya, tapi bisa ulang sih, yang penting dia ingat email. Oh, Jadi email. data-data itu masih tersimpan apabila emailnya masih dia ingat, masih email yang sama. Jadi bisa mendaftar di HP yang berbeda. Gitu. Jadi kadang biasanya pinjam HP yang ada serumah dengan si ibunya. Gitu. Jadi bukan dari dari ibunya atau bapaknya juga bisa ya. Itu Iya, biasanya hal-hal yang terjadi. Tapi memang yang paling penting itu penggunaannya. Karena yang kita dapatkan di lapangan itu seperti dia sudah gunakan ya, kemudian ternyata dia tidak bisa menambahkan anak, padahal di dalam satu aplikasi itu bisa lebih dari satu anak. Wow. Ya, bisa. Jadi dan dibedakan oleh warna. Jadi kalau warna pink itu anak perempuan, dan yang warna biru muda itu anak laki-laki. Ya, saya kira itu kendala ya penggunaannya baik Prof. aplikasi tersebut. Iya, oke Prof. Mungkin seperti yang tadi Prof sampaikan bahwa dalam penggunaan aplikasi ini memang
tidak semua ya masyarakat bisa tahu bagaimana penggunaannya, tapi masyarakat semua nggak perlu khawatir karena seperti yang disampaikan Prof bahwa segala bentuk video tutorialnya itu ya Prof sudah ada lengkap, bahkan bukunya juga ada. Jadi masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi maupun buku tersebut tidak perlu khawatir karena semua panduannya sudah lengkap ya Prof di dalam sana. Nah, dan juga mungkin selanjutnya Prof terkait mungkin banyak nih masyarakat yang berpikir bahwa kenapa sih kita harus rutin untuk selalu memberikan pemantauan terhadap pertumbuhan anak itu sendiri, dan mungkin bagaimana sih sebenarnya peran dari pertumbuhan anak itu sebenarnya dia sangat bisa mencegah stunting itu sendiri, Prof. Mungkin bagaimana terkait pentingnya dari pemantauan rutin tersebut yang kadang masyarakat tuh masih salah stigma, Prof. Silahkan. Baik, jadi terkait dengan seberapa pentingnya ya, Iya. pentingnya pemantauan tumbuh kembang pada anak ini untuk mencegah stunting, ini sangat penting sekali ya, karena dengan pemantauan khususnya tinggi badan ya, tinggi badan itu kita bisa melihat apakah anak ini dia tinggi badannya kurang atau memang dia normal ya atau tinggi. Jadi indikatornya ada memang sangat pendek, bukan hanya pendek saja, ada sangat pendek, normal dan tinggi. Nah, kenapa keluarga begitu besar perannya ya dan sangat penting karena dampaknya itu banyak ya, baik dari segi kesehatan pasti otomatis ya, dari kalau stunting itu bisa karena kan sebenarnya dari intake makan ya, dari intake makan. Jadi dampaknya bisa dari faktor teman-temannya, dari psikologis ya, dia pendek ya, di apa teman-temannya itu biasa mengejek ya dari psikologisnya. Tapi kalau dari segi kesehatannya karena intake-nya kurang, otomatis dari segi kesehatan bisa berdampak jangka panjang ya. Nah, jangka panjangnya itu kalau untuk dari segi dia konsentrasi belajar ya, dari belajar dia akan menurun konsentrasi belajarnya ya. Kemudian dari segi fisiknya juga ya, pasti kelihatan kecil dan anak itu tidak mampu melakukan aktivitas-aktivitas ya, dari segi kognitifnya, dari segi psikologis ya, dari segi fisiknya itu pasti akan mempengaruhi. Nah, jadi bagaimana pentingnya peran orang tua khususnya ibu ya dalam memantau pertumbuhan anaknya. Tapi sebenarnya untuk masalah pertumbuhan ini anak indikatornya bukan hanya satu saja, tinggi badan stunting ya, tapi juga dengan berat badannya. Badannya Jadi ada ideal, indikator Prof juga ya. lingkar kepala. Gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Dari mungkin nih ya buat masyarakat semuanya yang masih memiliki anak kecil nih, bahkan masih dalam kandungan, mungkin penting sekali untuk terus memantau gimana perkembangan pertumbuhan anak itu sendiri. Karena seperti yang Prof sampaikan juga tadi bahwa dalam proses pertumbuhan itu tidak hanya dari segi gizi yang paling utama ya, tapi gimana juga kita harus memperhatikan dampak psikologis dari anak itu sendiri. Karena kan kita tahu ya bahwa anak-anak sekarang tuh hal kecil aja tapi gampang banget untuk kayak mungkin udah kayak ngebully gitu ya, dari segi tinggi badan maupun berat badan dan lain sebagainya. Jadi memang kita perlu sebagai keluarga nih ya, apalagi ibunya, harus terus memantau bagaimana gizi dari anak itu sendiri agar kedepannya bisa tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan terhindar dari stunting, begitu ya Prof. Baik Prof, selanjutnya itu Prof terkait bagaimanakah mungkin ke depannya dari aplikasi saat ini mungkin bisa nanti terhubung atau mendukung layanan kesehatan yang sudah ada seperti mungkin Posyandu atau Puskesmas, Prof. Ya, silakan. Baik. Jadi terkait dengan bagaimana integrasi ya, jadi antar aplikasi dengan Puskesmas ya atau Posyandu. Nah, jadi kami juga sudah mengembangkan websitenya. Ya, jadi websitenya ini tidak untuk masyarakat, mungkin nanti ke depannya, tapi website ini adalah dipegang oleh admin Puskesmas. Tapi kami sudah melakukan uji coba. Jadi apa yang ada di aplikasi itu pada saat si ibu tadi ya memasukkan berat badan tinggi badannya, itu akan terkonek langsung ke admin Puskesmas dan grafik itu pun akan muncul. Wow. Jadi mau di wilayah manapun ya kita memilih. Jadi tapi kan masih pengembangan. Puskesmas yang memang sudah terdaftar yang sudah ada ya di Indonesia itu kita sudah input, tapi kalau misalnya ada yang tidak terjangkau itu ada pilihan puskesmas lainnya. Bisa Ya, jadi itu, dan kami juga sudah
bicara dengan salah satu dinas kesehatan di kabupaten ya, yang ada di Sulawesi Selatan, mereka sangat menerima dengan baik dan insya Allah nanti mereka kelanjutannya akan menggunakan ya, karena kami juga melakukan pelatihannya juga kepada khususnya yang menangani bagian di puskesmas itu dan adminnya. Jadi adminnya bisa langsung memantau dan bisa kelihatan orang tua, nama anaknya, ya oh bulan ini dia belum datang, belum input. Nah itu jadi ada integrasi antara aplikasi Sehati dengan website Data yang di ada puskesmas. di puskesmas. Itu yang kami sudah buat dan kami juga sudah melakukan uji coba itu. Ya. Oke, baik. Oke, Prof. Seperti yang Prof sampaikan tadi ya, bahwa dari integrasi ya, pengintegrasian dari aplikasi Sehati ini betul-betul sangat kompleks dan bukan hanya dari ibunya sendiri yang punya data tersebut, tapi langsung secara otomatis terkonek di puskesmas yang terdaftar dari ibu tersebut ya untuk mengontrolkan anaknya setiap bulan, entah itu puskesmas maupun posyandu itu sendiri. Nah, mungkin Prof, ke depannya jika mungkin, kan ini masih dalam proses pengembangan nih Prof. Nah, ke depannya mungkin jika, pengaplikasian ini dijalankan secara konsisten, kira-kira mungkin Prof, seperti dampak apa aja sih yang Prof harapkan supaya, aplikasi ini tuh, bisa terus digunakan buat anak-anak Indonesia dalam mencegah stunting itu sendiri Prof? Silahkan. Ya, jadi buat anak-anak Indonesia ya, jadi karena ini aplikasi ya keunggulannya ya diantaranya tadi efektif ya, bisa digunakan kapan saja, kemudian inovatif ya karena di dalamnya bukan hanya sebatas edukasi ya, tetap teman-teman tumbuh kembang dan ada konsultasi gratis dan selain itu juga mudah digunakan yang dilengkapi dengan panduan. Nah, jadi bisa digunakan oleh fasilitas kesehatan lainnya ataupun di dunia pendidikan ya jadi atau masyarakat umum karena tadi saya sampaikan bahwa sudah ada di Play Store. Jadi nanti kalau cari di Play Store yang dicari jangan Sehati saja karena Sehati sebenarnya ada aplikasi-aplikasi lain namanya Sehati tapi dia bukan di kesehatan. Nah jadi tulis Sehati bebas stunting maka akan muncul ya ada gambar Sehati ya itu. Nah selain itu tadi ya dampaknya apa? Karena ini memang juga kita tetap sosialisasikan seperti salah satu dari Unhas TV ini ya yang sangat bagus sekali pada hari ini bisa melakukan kegiatan ini, bisa mempromosikan juga dari aplikasi Sehati dan dampaknya ini adalah juga bagi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa di pendidikan ini mereka pada saat KKN ya kuliah kerja nyata di lapangan mereka itu menggunakan aplikasi Sehati ini sudah ada beberapa dari Unhas sendiri bahkan dari universitas lainnya ya diantaranya itu Undip mereka izin menggunakan aplikasi ini untuk digunakan ke keluarga ya karena tadi mudah dan pada saat itu kami juga berikan videonya ya, jadi dampak dan berkelanjutannya ini mudah-mudahan akan berlanjut terus ya karena memang aplikasi bebas digunakan ya dan tidak membutuhkan biaya. Betul. Saya kira itu yang dibutuhkan. Dan untuk keberlanjutan itu bisa nanti akan dikembangkan dari konten-konten dan kita akan masih melakukan penelitian-penelitian lebih menyempurnakan dari aplikasi isi tersebut. kontennya ya ataupun Baik Prof, jadi melalui aplikasi Sehati ini kita berharap tentunya ya Prof dari aplikasi ini bisa terus ditingkatkan fitur-fiturnya dan terlebih khusus dari pengimplementasiannya kepada masyarakat luas dan mungkin Prof ini kan bisa dikatakan sebagai salah satu upaya yang diberikan oleh para researcher atau peneliti di tanah air. Nah kira-kira nih Prof, menurut Prof sendiri bagaimanakah mungkin sebenarnya saran yang bisa diberikan kepada pemerintah sebagai bentuk implementasi langsung dalam pencegahan stunting di Indonesia itu sendiri, Prof. Silahkan. Iya, baik. Ya, jadi memang untuk pencegahan stunting ini bukan hanya dari satu sektor ya, khususnya kesehatan, tapi karena kita di bidang kesehatan ini, jadi harapan besar kami karena dari hasil penelitian ini kita akan berikan contoh dulu
kan itu tadi ya di satu puskesmas, dan nanti sekiranya pemerintah ya secara langsung khususnya dari dinas kesehatan ya itu bisa mencoba ya langsung mencoba aplikasi Sehati ini dan akan dirasakan besar manfaatnya. Jadi mudah-mudahan gayung bersambut ya terkait dengan hasil aplikasi yang kami kembangkan dan websitenya ya aplikasi dan website Sehati ini menjadi satu integrasi antara ibu dan puskesmas ya khususnya atau pelayanan kesehatan yang bisa memantau kondisi anaknya ya. Jadi dari sisi ibunya itu sangat memberikan keuntungan, kemudian dari sisi puskesmas itu tadi bisa memberikan data ya, big data sebenarnya database dari bulan ke bulan itu bagaimana progres dari kondisi anaknya ya khususnya anak-anak stunting. Tapi ini sebenarnya bukan hanya untuk anak stunting, tapi anak-anak balita ya. Jadi anak-anak balita itu dari awal dari dia lahir itu bisa dari 0 hari bahkan kita bisa sudah melihat dari bulan ke bulan untuk memantau anak saya ya. Bahkan ada mahasiswa juga saya mau pakai deh Bu aplikasi ini supaya nanti saya bisa memantau pertumbuhan anak saya seperti itu ya. Jadi intinya mudah-mudahan pemerintah ya bisa menggunakan secara masif ya bisa dijadikan sebagai pedoman ya maksudnya untuk hasilnya ini dan bisa terintegrasi bukan hanya di satu wilayah kabupaten provinsi. Jadi harapan besar saya di seluruh Indonesia ya. Jadi itu keinginan kami. Jadi bukan hanya saja data itu dicatat miliknya pelayanan kesehatan, tapi ada koneksi antara ibu atau keluarga ya orang tua, ibu dan fasilitas kesehatan. Jadi sama-sama. Oke, baik Prof. Jadi dari sini kita bisa melihat ya pemirsa bahwa aplikasi Sehati ini bukan hanya dibuat semata-mata untuk beberapa stakeholder saja, tapi ini merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai stakeholder mulai dari ibu itu sendiri yang memiliki anak ya, khususnya di bawah usia 5 tahun Prof ya. Iya. Dan bagaimana peran dari pelayanan kesehatan dan juga peran dari pemerintah yang bisa mungkin membantu dalam proses pencegahan stunting ini sendiri. Dan seperti yang Prof katakan tadi bahwa kita harus terus memantau pentingnya bagaimana pertumbuhan anak itu ya Prof dari 0 bulan bahkan sampai di bawah 5 tahun itu sendiri untuk mencegah berbagai dampak-dampak yang terjadi. Nah, baik pemirsa, mungkin Prof itu tadi sebagai penutup untuk bincang-bincang kita pada kali ini. Terima kasih banyak Prof untuk waktu yang telah diberikan dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Jangan lupa untuk terus ikuti Unhas TV untuk mengakses berbagai program-program menarik lainnya. Saya Feni Septiani Samuel, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.